takut kualat. Ya kalian tuh kalau nggak bela kebenaran tuh pasti kualat. Macam-macam ayo samperin yuk Kiai Mat, coba samperin kalau berani. Ya kata Gus Dur itu ya memang hampir selalu benar. FPI itu memang organisasi bajingan, mentalitasnya bajingan. Tapi jangan salah, kiai-kiai yang lembut nggak ada takutnya dengan bajingan, karena yang ditakuti hanya Allah. Yang ditakuti hanya Allah. Sekali lagi, kalau Jumatan khutbah ittaqullah haqqa tuqatih, dengan kabib ketakut, dengan arus amplop yang mungkin terganggu ketakutan gitu mulutnya itu nggak khawatir gitu loh. Kalau Islam itu dirusak, nggak khawatir kalau nama baik Rasulullah itu dicoret-moret, nggak khawatir kalau kemuliaan Rasulullah itu dicabe-cabe, nggak khawatir kalau umat Rasulullah itu disesatkan, kok nggak khawatir gitu loh. Kayak gitu masih pakai serban, kayak kopiah, masa astagfirullah, masa Allah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mirza TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ada video ya yang sangat menarik dari Gus Fuad ya teman-teman. Jadi Gus Fuad ini pendukungnya Kiai Imad, yang mana banyak kiai-kiai Gus-Gus yang menolak tesisnya Kiai Imad. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Ini tadi aku lihat di videonya di Manusia Plural, Gus Rafiq itu ya, yang mengap tentang suratnya Gus Najib Maimun ke Robito Alawiyah, yang isinya macam-macam ya, isinya termasuk fitnah dan framing gitu. Ya bukti apa lagi, ayat apa lagi yang kalian tuntut untuk kebenaran, bahwa para habib itu nasabnya benar-benar tidak tersambung kepada Rasulullah. Dari segi kajian kitab yang dilakukan Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, Gus Ahong, dan yang lain-lain ya, Gus Hasan Syarif, itu kan semua kesimpulannya sama, bahwa mereka para habib itu yang jalurnya diakukan ke Ubaidillah itu benar-benar tidak tersambung ke Rasulullah, alias batal nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah. Yang kedua, kajian sejarah manuskrip yang dilakukan oleh itu bagus Moki Nur Fadil, dilakukan oleh Profesor Menaham Ali, dilakukan oleh KRAT Fakih Wiradiningrat dan yang lain-lain, termasuk juga dari Ki Fadhail Madura. Itu kan semua juga membuktikan bahwa Habib Alwi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Belum lagi analisis kebangsaan yang dilakukan oleh Mas Rifki Zulkarnain dan yang lain-lain. Itu kan semua kesimpulannya, di samping mereka bukan keturunan Nabi, secara historis, secara analisis politis, itu para habib itu kan satu merusak Islam, dua merusak bangsa dan negara, tiga diantaranya termasuk merusak sejarah, mengklaim makam-makam palsu, mengklaim pahlawan-pahlawan nasional, dan itu semua kan terkonfirmasi, bukan hoak, bukan apa jenenge, bukan omong kosong gitu. Nah, di samping itu juga ada kajian
hasil tes DNA para Habib Ba'alawi yang ada di beberapa situs yang open posting di laboratorium yang menyediakan tes DNA. Dan Habib-Habib itu semuanya kan ternyata haplogrupnya kan G sekian gitu ya. G ini pokoknya G lah ya. Artinya itu Yahudi Ashkenazi garis paternal atau garis laki-lakinya tidak apa-apa, santai, tidak sama dengan apa itu haplogrupnya para dzurriyyat Nabi di seluruh dunia, yaitu J1. J1 aja itu kan baru menunjukkan keturunan Nabi Ibrahim. Betul. Nah, kalau sampai ke Sayyidina Ali atau Imam Ali itu kan ada kode tambahan lagi J1 sekian. Nah, itu Mas Dr. Sugeng itu kan sudah mendeskripsikan secara lengkap gitu. Nah, apalagi yang mau diminta lagi gitu. Dan di satu sisi para ulama, para gus, para kiai itu kan punya tanggung jawab melindungi umat fid dunya wal akhirah. Nah, ini akibat klaim nasab palsu para Habib ini jelas-jelas nyata membuat kerusakan agama, kerusakan umat, kerusakan bangsa, kerusakan negara. Apalagi sejarah kedatangan mereka para Habib Ba'alawi di Indonesia itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membantu pemerintah kolonial Belanda lewat SNU guru-gurunya untuk memadamkan dan bahkan membasmi perlawanan bangsa Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, kurang apa lagi, dan mereka terbukti misalnya seperti Pak Lutfi bin Yahya, telurnya itu Osman bin Yahya, itu kan jelas di kitabnya itu membuat fatwa yang menguntungkan pemerintah kolonial dan mengkafirkan para pejuang perlawanan terhadap kolonial dari bangsa kita, yang akibatnya geger Cilegon itu, geger Banten itu, ribuan ulama beserta santrinya itu gugur syahid ya ketika melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan di samping itu daya rusak yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi itu kalau kita perhatikan itu sebagaimana yang dianalisis oleh Mas Rifki Zulkarnain itu benar-benar TSM itu. Benar-benar by design, by rancangan gitu loh. Termasuk penyebutan Habib dalam sejarah kan baru mereka yang melakukan. Habib, Muhyiddin, kemudian glorifikasi tokoh-tokoh mereka, klan mereka, dan semuanya itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin seorang Gus Najih Maimun yang ngaku pembela Ahlussunnah wal Jamaah tidak melihat itu? Jadi tolong Gus siapa yang mau lali ya, rapati penting sih. Kenapa rapati penting? Lain bagi saya itu ulama, Gus, tuan guru sudah tidak jujur, sudah tidak mementingkan keselamatan agama, bangsa dan negaranya, tidak mementingkan keselamatan umat. Bagi saya semua itu menjadi tidak penting gitu. Makanya saya sering lupa namanya, sepinter apapun, karena berarti kalau tidak mementingkan keselamatan agama, bangsa dan negara serta umat Islam, umat Indonesia, umat bangsa Indonesia, itu artinya tidak terbukti pinternya ya. Mungkin cuma terlalu banyak baca kitab dan ngapalin kitab dan salah paham, cuma gitu aja. Jadi makanya nggak penting. Siapa itu? Lupa lagi kita. Ya itulah sih, siapa itu? Gus Najih. Bagaimana mungkin dia ngaku-ngaku sebagai ulama, sebagai Gus yang membela Aswaja, tapi melihat Aswaja dihancur leburkan seperti ini, kok masih berkilah?
dan tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti bagaimana? Kalau tidak menyandang gelar Gus, Kiai, Tuan Guru, Ustadz, nah itu tanggung jawabnya tidak sebesar kalau memakai gelar seperti itu. Dan tanggung jawabnya apa? Ya sesuai dengan wasiat Rasulullah, umati, menjaga umatnya, menjaga bangsa dan negaranya, dan menjaga apa itu jenenge ajaran agamanya. Lawan cetok Habib itu ada yang ngaku sehari merah 70 kali naik apa ya? Naik kambing apa ya? Kambing apa ya? Kok bisa-bisanya gitu. Kalau di dunia membutakan diri, ya di akhirat nanti benar-benar dibikin buta loh sama Allah. Kan di Al-Quran ada, saya nggak usah ngutip ayatnya lah. Kiai Gus kan pasti hafal semua hadisnya bagaimana tentang orang yang menisbatkan diri bernasab kepada yang bukan leluhurnya, kan udah semua udah tahu lah, lebih fasih dari saya lah. Saya itu kan cuma kiai kampung di Pleret ya. Yang merasa apa itu ulama-ulama yang besar itu loh, yang merasa dirinya populer. Tanggung jawab kalian itu di mana? Di dunia aja kalian itu tidak melindungi umat, tidak melindungi bangsanya, tidak melindungi agamanya, apalagi kok masih di akhirat masih ngomong besok kalau mau masuk surga saya syafa'ati. Lalu di dunia aja nggak mau kasih syafaat. Syafaat kan pertolongan, apalagi di akhirat. Jadi kalau kita bedakan itu sebenarnya itu yang hari ini masih membutakan diri di kalangan ulama, Gus, Tuan Guru, Ustadz itu kalau kita golongkan itu ya cuma kemungkinannya itu cuma dua. Satu, apa itu? Karena ada kepentingan duniawiyah. Itu yang terkait mungkin wali santrinya banyak yang minal habaib itu. Yang kedua karena persahabatan pertemanannya dengan para habaib itu. Yang ketiga memang maisahnya ceramah kemana-mana atau ngisi kemana-mana atau lahan santrinya itu terkait dengan Habib sehingga khawatir kalau amplop yang masuk itu berkurang gitu. Ya cuma khawatiran duniawi ya. Atau yang kedua terafiliasi politik yang sama, masih bermimpi tentang negara NKRI bersyariah. Yang itu artinya kafir terhadap negara kita karena mengingkari perjanjian suci bahwa negara kita itu adalah Pancasila dasarnya itu. Barang siapa yang melanggar perjanjian di Quran itu kan banyak sekali, itulah orang kafir ya dah. Merasa apa itu pahlawan apa, mau bikin negara NKRI bersyariah. Syariah yang mana? Mau tanya, syariah itu kan ikhtilaf 85%. Atau yang kemungkinan berikutnya yang masih membela Habib dengan membutakan diri itu adalah penakut. Ya itu aja, tinggal pilih aja. Terkait dengan kepentingan duniawi, mungkin politik, mungkin ekonomi, ya toh? Mungkin soal pangsa pasar santri. Ya. Yang kedua ya karena pengecut. Nah itu aja. Bukti apa lagi? Yang kalau alasannya nanti di hadapan Allah saya tidak tahu loh. Kok tidak belajar? Kiai Imad dan nulis kitab banyak. Kiai Nur Yahya sudah berkali-kali menjelaskan baik data baik kitab. Prof Menakam Ali juga udah puluhan kali bicara. Dan yang lain-lain juga udah bicara semua. Kok tidak malu dengan Bang Haji Roma Irama? Bang Haji Roma Irama itu kan dekat sekali dengan para Habib itu. Ya, tapi soal ini ya beliau sampai membaca syahadat bersaksi bahwa para Habib itu memang bukan keturunan Rasulullah. Itulah, ngaku-ngaku mencintai Rasulullah. Tetapi kemuliaan Rasulullah dicapek-capek seperti ini, picak matane. Gimana? Ya dah. Terus framing aja itu, oh itu Salafi Wahabi, oh itu Syiah, oh itu apa wi Khawarij, oh itu
Nah, tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada kalian kalau kalian itu tidak segera bertobat. Apa nunggu diazab oleh Allah kalian itu? Kalian itu sebenarnya takut kepada Allah, apa takut kehilangan amplop, apa takut kehilangan pengaruh, apa takut kehilangan wali santri, apa takut kehilangan lahan pangsa pasar, apa takut dipersekusi oleh Habib? Loh, kalian tuh yang jelas dong sikapnya itu. Takut kepada Allah, apa takut kepada itu semua, hal-hal duniawi itu semua? Kalau masih takut pada hal dunia, berhenti jadi kiai, berhenti jadi gus, jadilah monyet, beruk. Betul. Nah, ini sih siapa itu, saya juga dapat video si siapa itu Wafi yang katanya kakeknya itu dulu PKI, tokoh PKI yang nyembelih para kiai. Yang ngomong mau bikin acara diskusi dekatnya Kiai Mat, mengundang semua pihak. Diskusi macam apa? Diskusi gali kayak begitu, diskusi kalau kata Gus Dur itu diskusi ala bajingan seperti itu, gimana? Terus kalau nggak datang nanti kita samperin Kiai Mat, ngancem kamu? Ya ayo. Tuh, pribumi itu sudah sabar, orang Jawa itu sudah ngalah, sudah ngalih. Ini saatnya itu ngamuk, mancing-mancing terus. Itu ya. Bikin upacara bendera sih, sapa Taufik Segaf sih bar demit. Ngapa? Baru kali ini kan, kemarin-kemarin nggak pernah kan? Sok Indonesia, leluhur kalian itu di bawah pemerintah kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Di situ tuh bikin dosa, mau NKRI berkhilafah, mau ikut ISIS. Apa itu? Jadi karena ini menyangkut banyak hal. Tentu saja saya sebagai orang Islam, yang pertama itu tentu saja pertimbangan saya adalah menyangkut harga diri Rasulullah dan menyangkut nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, yang semuanya itu dicapek-capek oleh para Habib Ba'lawi itu. Jadi Islam itu jadi saya lihat di Twitter itu orang pada makin Islamofobia gara-gara kelakuan dan ajaran para Habib itu. So, kalian Gus Kiai Tuan Guru tidak khawatir kalau Islam itu dirusak, tidak cemburu nama kemuliaan Rasulullah dicapek-capek, dirusak seperti itu, kalian diem aja atau malah kalian dukung mereka? Ini sebenarnya kalian itu umatnya siapa? Aku mau tanya, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa umatnya siapa? Apa umatnya si Umar bin Kapit, artis dari Yaman itu? Apa umatnya si Cik Sihab, imam besar yang takutnya sama tes DNA itu? Dia sendiri ngomong tes DNA, sekarang takut. Provokasi lagi, siapkan celurit kalian, asah, emang gue takut? Kamu itu siapa? Sekarang itu muhibinmu itu berapa? Jadi saya ngomong keras kayak gini itu karena saya itu masih ada kemanusiaan lah sama para Habib itu. Karena ya 1-2 Habib kan sudah mulai sadar, seperti Habib Hadi Al-Hadi itu yang terus terang hasil tes DNA dipublish akun grupnya G, dan tidak pernah menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf sesat dari Hadramaut yang ditulis oleh para Habib pendahulu mereka. Jangan salah, ada yang loh Gus Wato sekarang nyerang tasawuf. Bukan tasawuf secara umum, bukan. Saya itu pecintanya Imam Al-Ghazali. Mindset berpikir saya itu sangat dipengaruhi oleh mindset berpikir yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali. Sejak SD saya sudah baca Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan yang lain-lain. Bidayatul Hidayah dan lain-lain semua tak baca. Sampai Tafutul Falasifah saya baca. Saya pemujanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya pemujanya Muhyiddin Ibnu Arabi.
Sufi yang bener dong, tasawuf yang bener dong, jangan tasawuf asal-asalan. Isra Mi'raj sehari 70 kali. Rasulullah aja seumur hidup cuma sekali. Memang ada sholat itu Mi'rajul Mukmin, iya, tetapi itu kiasan. Katanya ada HP bisa menghentikan pesawat, ada HP bisa hujan susu, atau yang gelundung. Yang bener aja, masa kayak gitu dijejalkan di kalangan umat Islam, kalian itu tidak bereaksi itu. Gus macam apa, kiai macam apa, ulama macam apa, tuan guru macam apa, telek semua kalau begitu caranya. Framing aja. Mana datamu, mana? Udah gak usah gimana-gimana. Kalian menentang tes DNA, tapi kalian kalau sakit pergi ke dokter lah, itu otak sungsang kayak begitu. Kesannya itu kok jadi Islam itu menurut kalian itu kok anti sains dan ilmu pengetahuan itu loh. Islam apa itu kayak begitu itu. Itu suratnya Gus Najih itu ngomong itu bertentangan dengan fikih. Fikih yang mana? Gimana sih? Mau merusak persatuan Islam. Persatuan Islam yang mana? Lalu Habib ngaku keturunan Nabi ternyata terbukti palsu, kemudian merusak ajaran Islam, masa tidak dihentikan? Ya Rasulullah dulu juga disebut apa itu tukang pecah belah, tukang perusak persatuan. Benar dulu baru bersatu. Oh, bersatu dalam penipuan, dalam penyesatan, memecah belah umat, memecah belah Habib dan ulama. Ya Habibnya sesat sih, Habibnya nipu sih. Bukti apa lagi? Udah di medsos itu terlalu banyak buktinya. Mungkin 1-2 itu berlebih-lebihan, mungkin 1-2 itu hoax. Tetapi 99% kan semua itu tervalidasi, valid. Tentang kebejatan para Habib itu. Iya toh? Ya sih, Umar bin Khattab sekarang nggak berani datang ke sini tuh, artis itu, aktor dari Yaman yang baca Fatihah aja nggak bener itu. Diketawain sama anak saya itu. Saya waktu ke Jakarta ketemu teman-teman di PTIG itu, Gus Wahad itu walimu itu, wali kutubmu itu, maksudnya Umar bin Khattab. Baca Fatihah aja nggak cedak. Sekarang suruh ngimami di Indonesia pasti nggak berani, tawan dia. Tapi bahasa Arabnya fasih lah, orang gila aja di Arab itu ya semua bahasanya Arab. Arab arti genah. Ya toh? Orang-orang Yaman sekarang pada bersaksi bagaimana itu Habib Alwi itu juga merusak sejarah Hadramaut dan lain-lain, merebut, mengokupasi. Tanyakan Bani Tamim. Betul loh. Jadi kalau orang umum saya nggak terlalu inilah. Yang saya pertanyakan tuh pakai gelar Gus, Habib, apa itu Kiai, Ustad, Al Ustad, Al Gus, Al Kiai, Al Alimul Alamah, picak matane. Melihat umat dirusak, ajaran Islam dirusak, kesepakatan berbangsa dirusak. Gimana? Mohon maaf ya, mohon ampun ya. Ini karena rasa sayang saya. Karena doa saya itu tiap hari kan, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat, apalagi kiai, Gus yang jadi panutan umat, ulama, tuan guru masih dilatih silite Habib yang jelas-jelas penipu, ya saya keras. Kalau orang biasa nggak bawa umat, nah ini kiai punya pesantren, Gus, ustadz, tuan guru, penakut, pengecut, tidak berani ngomong yang benar, kulil hak walau kana muron, apal cangkeme, nggak mengamalkan, nggak melaksanakan. Kalah sama guru gembul, kalah sama Haji Roma Irama, kalah sama bocil-bocil Nahdien kultural itu yang punya nyali.
Padahal tiap hari katanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jubennya kok nggak hilang-hilang, bukhalnya juga nggak hilang-hilang, bukhal terhadap kebenaran. Ya sebenarnya kemarin saya sudah ngomong sama teman-teman santri, udahlah ini sudah banyak para kiai, para tuan guru, para ustadz yang rame-rame bersaksi dan menyimpulkan seperti Bang Haji Roma Irama itu, sama dengan Bang Haji Roma Irama bahwa Habib itu terbukti secara ilmiah bukan keturunan Nabi, terbukti mereka merusak Islam, terbukti mereka mau mengokupasi, mau menguasai bangsa Indonesia, mau merebut Indonesia. Padahal selama perjuangan mereka nggak ada apa-apa. Siapa itu sih yang mengarang lagu Hari Merdeka 17 Agustus itu? Haji Mutahar itu kan bukan Habib. Itu kan Syarif, keturunan Sayyidina Hasan. Haji Mutahar, bukan Habib Mutahar. Haji Abdullah Mutahar. Betul loh. Ini itu masih bukan, oh ini oknum, oh enggak oknum. Oknum. Enggak oknum ini, ada dirijennya ini, aduh, masih framing aja. Udah berapa orang yang celaka, mau masih tambah lagi yang celaka. Udah berkali-kali kan saya ingatkan, siapa yang melawan kebenaran, apalagi dia tokoh umat, ya dia akan pertama dihukum oleh Allah. Nanti kalau udah dihukum gimana? Udah bisa ditolong. Kalau hukuman Allah itu udah turun ya nggak bisa dicabut masalahnya. Udah berapa bulan lalu kan, hampir setahun lalu saya bilang Habib lembut itu justru lebih berbahaya daripada Habib yang kasar. Salafi Wahabi itu tidak lebih berbahaya daripada Habib. Salafi Wahabi itu orang NU itu paham. Negara juga sudah terus-menerus menyampaikan Salafi Wahabi itu satu langkah lagi itu bisa menjadi teroris. Jadi kewaspadaannya itu ada. Jadi Habib ngaku keturunan Nabi padahal palsu. Maka saya sarankan semua Habib Alawi tetap dipanggil Habib supaya kita tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Jangan dihilangkan gelar Habibnya. Itu Habib adalah sama dengan keturunan palsu Rasulullah, penipu umat Rasulullah, perusak agama Rasulullah, perusak bangsa dan negara Indonesia, perusak sejarah. Itu definisi Habib sekarang. Masukkan ke kamus. Jangan karena satu dua oknum Habib terus di apa itu disamaratakan. Ya memang semua sama rata kok. Profesor Quraisy itu kalau bicara tafsir Quran dia rasional ilmiah, tapi bicara nasab dia nggak konsekuen, dia nggak konsisten. Najwa Shihab itu kritis kalau nyinyirin pemerintah. Kalau bicara tentang nasab nggak berani dia. Padahal tes DNA juga jelas darah Arabnya cuma 3% apa berapa. Siapa lagi itu yang sok nasionalis itu? Makanya kemarin itu ada video yang siapa itu sih Iqbal Jawa Timur itu kirim saya video rekomendasi Gus Fakih, ada Habib keluar dari RA minta channel saya up, saya nggak mau up. Ngomong dulu kalau kamu itu bukan keturunan Nabi, ngomong dulu mohon maaf kepada bangsa dan negara atas sejarah leluhur mereka yang menjadi bagian dari kolonialisme atas bangsa Indonesia. Ngomong dulu bahwa klan mereka membuat kerusakan terlalu besar bagi ajaran Islam, bagi paham kebangsaan. Minta maaf dulu dan ngaku kapok tidak akan mengakses kitab-kitab yang ditulis oleh para Habib-Habib yang nggak jelas itu, yang penuh halusinasi itu. Takut kualat. Ya kalian tuh kalau nggak bela kebenaran tuh pasti kualat. Macam-macam ayo samperin yuk Kiai Mat, coba samperin kalau berani. Ya kata Gus Dur itu ya memang hampir selalu benar. FPI itu memang organisasi bajingan, mentalitasnya bajingan.
Tapi jangan salah, kiai-kiai yang lembut nggak ada takutnya dengan bajingan, karena yang ditakuti hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah. Sekali lagi, kalau Jumatan khutbah ittaqullah haqqa tuqatih, dengan kabib ketakutan deh, dengan arus amplop yang mungkin terganggu ketakutan deh loh. Lagi itu mulutnya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mulut ngomong kayak gitu. Nggak khawatir gitu loh kalau Islam itu dirusak, nggak khawatir kalau nama baik Rasulullah itu dicoret-moret, nggak khawatir kalau kemuliaan Rasulullah itu dicabik-cabik, nggak khawatir kalau umat Rasulullah itu disesatkan, kok nggak khawatir gitu loh. Kayak gitu masih pakai serban, kayak kopiah. Masa astagfirullah, masa Allah subhanallah. Itu ya. Ya mohon maaf, mohon ampun, ini ekspresi kecintaan saya kepada seluruh makhluk Allah. Apalagi para gus, para kiai, para ulama, para tuan guru. Kalian itu warasatul anbiya, penerus pewaris para nabi. Bukan warasatul Fir'aun, bukan warasatul Haman, bukan warasatul Korun. Tugas profetik, tugas para nabi itu adalah melindungi kesejahteraan, ketentraman, perdamaian, kasih sayang segala makhluk Tuhan, fid dunya wal akhirah. Maka siapa yang menipu kita, kata Rasulullah, bukan golongan kita. Itu Habib itu jelas menipu dari segi nasab, dari segi ajaran, dari segi apapun. Kalian masih berteman, masih mencintai. Loh, kalian tuh cinta para Habib apa cinta Rasulullah? Alhamdulillah biiznillah, baru sekitar 2 tahun kan rencana jahat mereka selama hampir 2 abad di Indonesia berantakan kan ya, karena wa makarallah wallahu khairul makirin. Para Habib membuat gerakan TSM, membuat makar terhadap umat Rasulullah, terhadap bangsa Indonesia, tetapi wallahu khairul makirin. Iya Habib, tuan guru semua pasti hafal kayak begitu. Loh. Ya kalau kalian masih mengaku orang beriman itu kan takut kalau menyembunyikan kebenaran. Loh. Kalau menyampaikan kebenaran dipersekusi macam-macam. Ya biasa, para nabi juga begitu dulu. Rasulullah juga begitu. Sahabat Rasulullah itu sampai Rasulullah dan para sahabat diperintahkan hijrah itu karena dipersekusi. Jadi kelakuan Habib dan Muhyiddin hari ini yang masih terus-menerus mengancam mau melakukan persekusi itu persis plak dengan apa itu orang-orang kafir di zaman para nabi dulu. Teman-teman kadang-kadang bertanya, kenapa PBNU tidak mengambil alih tanggung jawab ini? Kenapa negara tidak mengambil alih tanggung jawab ini dengan menyelenggarakan diskusi ilmiah atau bagaimana di tempat yang aman, di tempat yang netral, di tempat yang akademis? Kenapa begitu? Jangan salah ya, pemerintah itu ada tugas sendiri, NU ada tugas sendiri, dan ini cukup di kalangan kultural itu. Yang penting itu kan kita menyelamatkan bangsa dan negara, dan itu yang penting itu adalah kita memberi penyadaran kepada anak-anak bangsa semuanya, memberi penyadaran kepada umat, mencerdaskan. Mau negara mau bantu mau nggak bantu nggak terlalu relevan. Mau PBNU ikut ngurusi mau nggak, hari ini nggak terlalu relevan, karena bottom up sekarang itu semuanya itu. Seperti diwasiatkan Gus Dur dulu. Gus Dur menurut Gus Najib katanya si agen Yahudi apa-apa itu. Gus Dur kan bilang nanti itu mungkin mulai sekarang ini yang mengambil peran paling penting, krusial menjaga umat itu memang kiai kampung.
Ya kiai kultural lah menurutku. Karena di PBNU ya udah ada Fahru Razi yang anteknya Habib Alwi itu. Ya, ada Habib yang masuk di situ juga. Padahal udah setahun lalu lebih saya bilang apa itu Habib itu adalah kanker bagi Nahdlatul Ulama. Sama pada tarung sendiri ya, Caimin sama Gus Yahya. Ya kemarin katanya ada seruan apa itu sejumlah kiai termasuk aku Irawan. Ya Mas Aku, kamu kok ikut-ikutan kayak begitu sih? Kok ikut-ikutan membela umat ini loh. Dokter Aku Irawan, sahabat teman Betul Kilmah Jogja, katanya ikut itu yang acara di mana di Madura itu yang minta supaya muktamar luar biasa itu apa-apaan kayak gitu itu. Ya, terserah, tapi kelihatannya memang terafiliasi ke Caimin itu ya, yang ngumpul ke situ. Sekali lagi mohon maaf, mohon ampun ya, ini niat saya baik. Atinu anasya, agama itu adalah kehendak baik. Dan kehendak baik itu harus didasari pada data dan riset yang ilmiah. Gitu loh, bukan pokoknya zaman dulu Bahari Tuan Guru bilang begini dan begitu, ya semua itu harus diuji. Yang masuk kan hanya Rasulullah dan para nabi toh. Makanya al-muhafadzatu ala qadimi sholai wal audu bil jadidil aslah. Ya kan, bil jadidil aslah itu sekarang harusnya itu 85%. Makanya NU bila apa itu mendeklarasikan fikih peradaban. Tuh loh, sukanya memaksakan kehendak. Saya itu teriak-teriak karena saya hanya membalas apa yang mereka lakukan si Habib dan Muhyiddinnya itu. Mereka main paksa, mereka main tampar, mereka main persuasi. Coba kalau berani ke tempat saya, insya Allah mati dah. Nakut-nakuti orang aja kalau orang itu ngomong yang benar. Persis seperti orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu. Sahabat Nabi baca Quran dipersekusi, sampai dibunuh dan lain-lain, diboikot dan lain-lain. Kebenaran itu akan selalu mencari jalannya. Dan kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu pasti hancur. Itu kan Quran yang bilang. Para tuan guru, para Habib nggak tahu ya. Para Gus, para Kiai kan hafal itu mulutnya. Nah ini kebenaran sudah datang. Kebenaran bahwa Habib itu bukan turunan Nabi dan berbahaya dan merusak ajaran Islam, merusak kemuliaan Rasulullah, merusak hidup berbangsa dan bernegara. Itu sudah datang, nggak bisa direm. Kalian nanti akan ditinggalkan publik. Kalian nanti akan menjadi sampah sejarah kalau tidak ikut berjuang. Betul loh? Khawarij, Syiah. Ya siapa yang suka menghias-hiasi kuburan dengan bunga-bunga, dengan macam-macam, dengan khol di makam, itu siapa kalau bukan Syiah? Jangan salah loh, saya itu juga menghargai orang Syiah. Malah saya menghargai Syiah itu. Kenapa begitu? Ya karena mereka ngaku Syiah, dah titik. Lah ini Habib itu ngaku Nahdlatul Ulama, nah ngaku Aswaja, bikin rusak terus. Itu masalahnya. Ngaku Islam, ngaku turunan Nabi. Kalau mereka mau bikin sekte apalah Bahaiyah apa-apa di yang seperti di India itu ada agama Bahaiyah kan ada. Bikin agama sendiri, agama Habib yang didasarkan pada nasab palsu. Malah nggak apa-apa, saya malah tak hargai. Ya udah, kamu memang keyakinannya kayak begitu. Tapi kalau masih ngaku NU, Aswaja kayak begini ya, maunya apa? Ngaku orang Indonesia sambil merusak. Ngaku upacara bendera, Masya Allah lucunya. Upacara bendera merah putih kemarin 17 si Taufik Segaf itu. Aku lihat videonya sekali. Pakai on the rock. Pakai apa itu? Bojone jubah. Ya nggak apa-apa kalau itu di Arab, nggak apa-apa, mau di Yaman nggak apa-apa, di Arab aja sekarang udah enggak. Ya, di Arab aja reformasi. Apa sih jenenge putra mahkota sekarang itu siapa? Si siapa? MBS tuh. Itu aja reformasi udah bilang bahwa paham keagamannya bukan Wahabi. Waduh Indonesia mau gitu.
Jadi ini mohon maaf ini ya, saya sendirian live, jadi tidak sempat baca komentar-komentar gitu. Terima kasih atas komentar-komentarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan mari bersama-sama, jangan kita itu zamannya sekarang itu adalah zaman dari bawah ke atas. Itu loh orang biasa yang memperjuangkan kebenaran di sisi Allah itu nilainya lebih tinggi daripada ulama yang pura-pura tidak tahu kebenaran ini. Zaman Rasulullah juga orang-orang hebatnya, intelektualnya kan juga 1-2 aja yang ikut Rasulullah. Gitu. Pemikir bebas seperti Umar bin Khattab kan itu, intelektual dan dermawan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, intelektual dan konglomerat seperti Utsman bin Affan. Konglomerat tidak terlalu intelektual namanya Abdurrahman bin Auf. Tidak banyak, yang banyak itu pengikutnya para nabi itu adalah orang-orang kecil. Yang intelektual seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu cendekiawan, musuhnya kebenaran. Nah, santai aja. Biiznillah kepalsuan ini semua sudah mulai diakhiri oleh Allah. Itu loh, mau teriak-teriak kayak apapun, mau framing kayak apapun, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, ya dah. Dulu tesisnya Kiai Mata berapa tahun 2022 Oktober itu saya. Nah, itu tidak terlalu banyak yang perhatikan. Kemudian terjadi persekusi, upaya persekusi di tempat saya, meledaklah semuanya, ya kan? Mau para Habib disembelih semua dengan Muhyiddin ya, bikin persekusi di tempat saya lagi, oh pasti saya jamin meledak. Buktikan omongan saya, insya Allah semuanya itu. Nanti di framing lagi, kayak Tuhan, kayak siapa? Ya sekali lagi mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho atas kekeliruan, kesalahan, dan percayalah ini semua adalah isi hati saya yang tulus di dalam mencintai sesama makhluk Tuhan, mencintai bangsa dan negara kita, itu ya, mencintai Nabi saya, mencintai ajaran Islam yang keren, yang luar biasa, yang penuh kasih, penuh cinta, penuh keramahan, penuh empati. Itu ya, untuk teman-teman yang non muslim mungkin perlu saya sampaikan, Islam itu ada sesuatu yang ideal dan semua agama kan mengajarkan kebaikan, bahwa kita ada beda pendapat dalam teologi, dalam apa, itu yang penting kan kita diikat dalam satu satuan, yaitu warga negara Republik Indonesia. Kita diikat oleh perjanjian suci Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Jadi mohon maaf juga untuk teman-teman non-muslim, karena beberapa anggota orang yang ngaku Islam, orang yang ngaku sebagai muslim itu telah berbuat jahat, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Berbuat kasar, berbuat tidak bermutu, mengancam-ngancam orang beribadah, dihalang-halangi, macam-macam. Itu ketahuilah itu bukan ajaran Islam. Mereka itu hanya bajingan yang berjubah agama Islam. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho atas semua kesalahan, atas semua kekeliruan, atas ucapan-ucapan saya tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Pancasila Jaya, Pancasila Jaya, Merdeka. Jadi ini ya teman-teman, video dari Gus Fuad ya, yang mana Gus Fuad ini termasuk yang mendukung penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meneliti tentang masalah nasab Alawi ini ya teman-teman. Jadi penelitian ini banyak pro dan kontra. Jadi orang-orang yang tidak suka, yang dari kubu sebelah itu
banyak yang tidak suka kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya termasuk ya para kiai, para gus-gus yang tidak suka juga, ya banyak yang tidak suka ya. Jadi di sini di video kali ini Gus Fuad bercerita ya, ada macam-macam, ayo memang kalau berani samperin ke rumahnya Ki Imad kalau berani gitu ya. Nah, ini rasa simpatinya Gus Fuad terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena banyak orang yang tidak suka. Ya emang seperti itulah, kalau ada seperti ini memang pro dan kontra itu pasti ada. Jadi yang mendukung Ki Imad, yang tidak mendukung itu pasti ada. Itu hukum alamnya sudah seperti itu. Jadi di sini Gus Fuad sebagai pendukung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak terima kepada para kiai, kepada para gus-gus yang menolak adanya kiamat, bahkan ya menjelek-jelekan dari belakang ya, termasuk kiai-kiai gus-gus gitu ya. Nah, jadi di sini Gus Fuad marah besar membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang tidak sia-sia, dan ternyata telah ditemukan nasabnya klan Ba'lawi ini ternyata palsu ya, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin dari segi ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA, ternyata tidak terbukti bahwasanya klan Ba'lawi ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terbukti, alias palsu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.